Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, akhir-akhir ini kita sering mendengar ada yang namanya BRIDA ataupun Badan Riset Inovasi Daerah. Hari ini kita kedatangan dua orang narasumber istimewa, yaitu selamat datang pada Bapak Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Dr. Yopi, beserta Ibu Sekretaris Bidang Riset dan Inovasi Daerah dari BRIN, Ibu Dr. Ingwiwi Juliani MT. Selamat datang Bapak dan Ibu, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kita habis acara ya di atas gitu, udah serius-serius gitu, kita lebih ngobrol santai di sini. Baik. Nah, sahabat inovasi, hari ini kita akan membahas tema penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah berbasis science-based policy, pembentukan dan pembinaan BRIDA khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, gimana Pak Yopi dulu nih, apa sih yang melatar belakangi adanya restrukturisasi antara Balitbangda ke BRIDA ini? Mungkin bisa dijelaskan ini untuk sahabat inovasi biar tahu gitu. Cuma ya kita santai gitu, silakan dulu. Oke, terima kasih Mbak Ika. Jadi terkait Badan Riset dan Inovasi Daerah, kalau kita izinkan balik sedikit gitu ya, itu adalah ke BRIN, namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional itu baru terbentuk, itu adalah tahun kemarin, 2021 ya, istilahnya, dengan regulasi yang terbaru ya, Perpres 78 tahun 2021. Nah, BRIN itu dibentuk itu adalah menyatukan seluruh kegiatan riset dan inovasi yang selama ini ada di berbagai macam kementerian, lembaga, ada di satu tempat. Jadi satu badan, namanya Badan Riset Inovasi Nasional. Gitu. Nah, setelah BRIN terbentuk, mengintegrasikan ya, agar inovasi itu lebih kenceng berjalan gitu. Karena selama ini kan tercecer istilahnya. Nah, ada di satu tempat, kita harapkan akan lebih cepat, sehingga nanti inovasi bisa dirasakan masyarakat juga lebih cepat lagi. Nah, sekarang setelah ada BRIN, lari ke pemerintah daerah bagaimana? Gitu. Nah, kita berharap dan sesuai dengan regulasi, kita mendorong agar nanti pemerintah daerah membentuk namanya Badan Riset dan Inovasi Daerah. Berarti sama ya di seluruh Indonesia? Sama dengan BRIN tidak, tapi sama di level pemerintah daerah. BRIDA lebih menjadi think tank-nya, istilahnya, untuk pemerintah daerah, agar pemerintah daerah punya ya suatu badan yang bisa mensuplai, menyediakan kebijakan-kebijakan yang tepat. Khusus untuk penguatan ekosistem riset dan inovasinya. Sehingga impact-nya itu adalah agar inovasi yang bisa terjadi di daerah itu lebih banyak gitu aja. Menumbuhkan kembali seluruh memperkuat gitu ya. Jadi budaya inovasi itu menjadi budaya gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin diam-diam atau tidak terpublikasi, sekarang terkumpul menjadi satu di daerah itu di BRIDA gitu Pak ya. Nah, ada nggak perbedaannya antara Balitbangda dengan BRIDA ini, Pak Yopi atau Bu Wiwi ini? Saya dulu. Silakan. Nanti Bu Wiwi bisa menambahkan. Jadi perbedaannya sebenarnya cukup signifikan. Sebelumnya urusan kelitbangan di daerah itu memang dikelola atau dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang namanya Balitbangda. Jikalau di Provinsi Sumatera Selatan ya. Atau bisa juga seperti Bapedalitbang lah. Kalau untuk di level kabupaten atau di level pemerintah kota ya, disesuaikan. Nah, selama ini TUSI Balitbangda itu memang menyelenggarakan riset sama inovasi dan lain-lainnya. Gitu. Nah, kami nanti melalui transformasi Balitbangda menjadi BRIDA itu penekanannya lebih BRIDA tadi menjadi think tank. BRIDA menyediakan kebijakan yang dibutuhkan oleh Pemda. Gitu. Untuk apa? Kebijakan untuk mendorong inovasi lebih banyak. Pelaku-pelaku inovasi sendiri banyak di luar Pemda. Apa itu di
perguruan tinggi, di komunitas masyarakat juga banyak. Malah ibu-ibu rumah tangga dan lain itu sebenarnya inovator-inovator yang luar biasa. Termasuk nanti SDM seluruhnya yang ada di nasional. Nah, BRIDA itu lebih mengkoordinasikan, mensinkronisasikan segala faktor-faktor urusan kelitbangan, inovasi-inovasi yang ada di daerah atau di berbagai macam tempat itu diperkuat gitu. Makanya lebih mempertajam tugas-tugas ke arah sana. Oh gitu ya. Jadi lebih kompleks, lebih detail supaya lebih fokus ya. Gitu ya. Karena urusan pemerintah daerah itu seyogyanya kan mengayomi ya. Bukan sebagai pelaku teknis. Mengayomi seluruh SDM yang ya diprediksi yang memiliki inovasi-inovasi luar biasa. Dan itu banyak sekali di masyarakat, banyak sekali di komunitas. Gitu. Nah, Pemda perlu menyiapkan suatu kebijakan yang tepat, mendorong agar inovasi itu semakin banyak muncul. Bagaimana? Sehingga tujuan semakin banyak inovasi yang berimpak untuk meningkatkan pendapatan ya buat pribadinya, buat komunitas, buat daerahnya itu semakin banyak. Nah ini menjadi tantangan. Karena inovasi di Indonesia itu diprediksi atau dihitung itu masih sedikit. Oh gitu ya. Iya. Sehingga perlulah karena ada berbagai macam kan jenis inovasi. Itu nanti bisa didiskusikan atau dielaborasi lebih dalam lagi. Betul. Nah, Bu Uyu ada yang mau ditambahkan? Ya, saya menambahkan kenapa dibentuk BRIDA, padahal sudah ada Balitbangda latar belakangnya gitu. Jadi selalu ada keluhan di mana-mana begitu ya. Bahkan mungkin di tingkat nasional. Nah, bahwa kita sudah bertahun-tahun mengerjakan sesuatu, tapi hasilnya mana begitu ya? Kita sudah bersibuk-sibuk, kita anggaran sekian dialokasikan, tapi hasilnya mana? Itu kan selalu ada keluhan-keluhan semacam itu. Dan organisasi itu kan harus adaptif, harus dinamis. Gitu. Nah, BRIDA ini sebenarnya untuk katakanlah bagian dari merubah organisasi supaya lebih dinamis. Dalam arti gini. Perluasan fungsi dari Balitbang sebelumnya untuk menjadi BRIDA. BRIDA ini mempunyai fungsi koordinasi dibanding Balitbangda sebelumnya. Di samping itu juga BRIDA ini dia mampu melihat, diposisikan mampu melihat seluruh daerah. Tidak hanya di dalam lingkup pemerintah daerah saja, internal, tapi seluruh daerah itu. Dialah yang sebagai think tank itu, dialah yang mengawal, dalam arti dialah yang terus-menerus menerawang ke depan, konkret membumi begitu ya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh daerah? Kenapa tidak berhasil? Apa yang harus dilakukan oleh daerah? Disitulah peran BRIDA itu memikirkan hal-hal tersebut begitu. Jadi BRIDA ini sebenarnya bukan sesuatu yang memberatkan daerah sebenarnya. Justru ini adalah perluasan fungsi dari Balitbangda. Jadi Balitbangda ini nanti harapannya ini tim di dalam Balitbangda ini orang-orang yang memang punya passion untuk berkontribusi di daerahnya. Jadi tidak hanya bekerja atau tidak hanya menghasilkan sesuatu yang sifatnya fisik, tapi melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain gitu ya, menerawang ke depan gitu. Disitulah sebenarnya bisa dihasilkan roadmap. Dari roadmap itu kan sebenarnya dia harus roadmap itu harus konkret dalam arti tidak hanya roadmap secara teoretis gitu, tapi apa yang diperlukan oleh daerah, sumber dayanya seperti apa, terus kemudian harus berkolaborasi di mana. Nah, disitulah sebenarnya roadmap atau grand design itu harus berawal dari hal-hal yang konkret. Di situ yang kita sebut dengan evidence based policy, yang kita sebut dengan kajian-kajian berbasis data, bahwa ketika kita menghasilkan sesuatu grand design itu ya harus konkret melihat apa yang ada di daerahnya begitu. Nah, inilah peran BRIDA itu di situ. Jadi sangat kunci peran BRIDA itu mendampingi kepala daerah begitu. Jadi dia bisa memberikan masukan dari hasil kajian kepada kepala daerah. Kemudian kepala daerah menghasilkan kebijakan. Kebijakan itulah kemudian nanti yang diterjemahkan dalam bentuk program rencana aksi yang turun ke kawan-kawan Bapeda. Disitulah kemudian juga akan terbaca apa yang bisa dikontribusikan oleh masing-masing OPD. Jadi BRIDA ini sebenarnya bisa lintas OPD. Jadi tidak BRIDA
untuk dirinya sendiri tidak. Jadi dia ini memikirkan daerah secara Iya, keseluruhan. benar. Fleksibel gitu ya. Bisa Betul. bekerja sama dengan OPD-OPD lain, justru menghasilkan kebijakan gitu karena ya. justru dialah yang harusnya itu mampu melihat apa yang dibutuhkan daerah itu lintas OPD. Bahkan tidak hanya lintas OPD, sumber daya di daerah itu apa saja yang harus yang punya potensi gitu ya. Apa yang harus dikembangkan atau apa yang masih kurang gitu. Itu peran Brida itu sangat kunci di situ. Jadi koordinator lah gitu ya, koordinator. Makanya ada moto ya Pak Ibu ya, Brida kompak gitu ya. Betul. Dibuat kolaboratif, optimis, mandiri, agile dan kompetitif gitu ya. Jadi itu tidak hanya misalnya Brida hanya Balitbangda saja, tidak gitu ya. Tetapi koordinasi juga dengan Bapeda, mungkin dari segi potensi sumber daya alamnya kita dengan dinas terkait gitu ya, sehingga menghasilkan data yang bisa dibuat kajian seperti itu ya Pak ya. Jadi ruang lingkupnya sangat luas. Jadi tidak hanya sektor, mungkin juga yang berkaitan sama pengelolaan dan sebagainya. Inovasi itu kan tidak hanya produk apa saja. Jadi sebenarnya ruang lingkupnya sangat luas. Disitulah kenapa Brida itu sangat diperlukan oleh daerah sebenarnya. Jadi bukan karena dia suatu unit baru begitu ya. Nah ini tadi, apakah dia itu harus OPD mandiri atau di bawah Bapeda, itu diserahkan oleh kemampuan daerah masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada keharusan dan tidak ada keharusan harus tahun ini, tidak juga begitu. Semuanya bertahap gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Proses evolusi ya, perubahan mindset terkait substantif satu, terkait struktur tadi. Kalau struktur memang ini mirip yang lama kali gitu kan. Oke, itu namanya learning organization kan. Learning institution. Jadi belajar bersama institusinya. Terus kedua ya tadi substantif ya, kontennya. Istilahnya. Nah ini bersama-sama kita ke depan itu karena zamannya dinamis gini ya, bangsa ya. Harus berubah-ubah. Mau nggak mau Pemda, gitu kami juga atau bersama komunitas masyarakat itu harus bersama-sama sekarang, nggak bisa sendiri-sendiri lagi. Dan lebih banyak meminta dukungan ataupun support dari masyarakat ya. Nah ini itu inovatornya itu gitu yang ya. paling penting karena sekarang pemerintah pusat pun sama pemerintah daerah itu kita nggak bisa sendiri satu. Justru masukan dari unsur luar itu yang kita sebut tadi learning organization. Kita perlu lapang hati ketika dikritisi. Baik hal-hal yang apapun juga ya dari mereka atau masukan-masukan. Nah ini justru semakin banyak kita mendengar. Kami sih berharap nanti akan ada sesuatu solusi atau plus alfanya gitu. Terutama tadi terkait inovasi. Jadi seperti itu. Harapannya. Jadi kalau sekarang ini kan terutama yang generasi muda ya, masyarakat umum generasi muda itu kalau ada apa-apa informasi itu taunya dari mana? Penelitiannya ada nggak gitu kan? Udah ada haknya apa HKI nggak gitu kan? Mereka lebih kritis bertanya, ini kebijakannya sudah ada science base-nya atau belum gitu ya. Jadi memang itu fungsinya gitu ya. Kemudian kalau untuk di Sumsel nih, untuk status percepatan pembentukan Bridanya menurut Pak Yopi dan Bu Wi gimana nih saat ini gitu? Kalau Budi mau, kalau bagi saya luar biasa ya. Kan di sini ada Pak Kepala Balitbangda di Provinsi Sumatera Selatan, Pak Alamsyah. Itu kan secara individu sangat proaktif. Jadi yang paling pertama mengusulkan ke kami proses pengusulan pembentukan Brida ya dari level provinsi. Ini contoh yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena kami berharap jikalau provinsi sudah pertama kali mengusulkan, nanti level di pemerintah kabupaten kota kan tinggal mengikuti. Gitu. Ini contoh yang bagus. Nah sekarang di level hari ini diskusi kan adalah untuk percepatan proses pembentukan di level di bawahnya. Nah sekarang sudah ada 3 level kota, 1 Prabu Muli dan 2 itu kabupaten ya, Pali dan satu lagi Oki dan ini dalam proses. Intinya akan bertambah. Nah ini salah satu ya untuk mempercepat. Dan kita harap kalau Sumatera Selatan kami juga kan menganalisis nih Mbak data-data 5 tahun terakhir. Nah di mana Sumatera Selatan secara provinsi kan sudah sering mendapatkan award untuk 3 innovation, government award. Nah ini kan menunjukkan suatu komitmen sama konsistensi yang luar biasa. Nah ini tinggal di upgrade
istilahnya menjadi Brida, menjadi think tank di level provinsi, kemudian diikuti oleh level kabupaten kota. Karena ini harus satu koordinasi, betul. satu suara. Jadi betul. nanti bicara inovasi kan lebih enak. Iya, betul. Nah, kalau saya googling nih, gitu ya, di Google gitu tentang Brida, itu Pak Yopi hampir keliling Indonesia ya untuk mensosialisasikan ataupun menjelaskan tentang pentingnya pembentukan Brida di provinsi maupun di kabupaten kota gitu. Nah, sejauh ini apa hambatannya dalam percepatan pembentukan Brida di seluruh Indonesia ini, Pak? Satu memang ini terkait masalah pemahamannya. Makanya tahun ini kita itu sebenarnya memiliki wewenang melakukan Binwas. Binwas itu adalah pembinaan sama pengawasan terhadap kelitbangan di daerah. Sebelum Brida terbentuk pun kita sudah melakukan komunikasi. Nah, sekarang banyak teman-teman dari pemerintah daerah sudah datang lebih dari 100, hampir 110 lebih pemerintah daerah sudah datang. Oh gitu ya. Konsultasi udah hampir 150. Luar biasa lebih, ya. Luar biasa. Nah, itu menunjukkan peningkatan pemahaman secara bertahap. Kami sudah melakukan sosialisasi dan lain-lain. Nah, kendalanya memang di regulasi. Karena untuk membentuk OPD baru, maksudnya nomenklatur baru, kan harus ada regulasi. Nah, sekarang ini sudah dalam proses. Nah, yang menyusun itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi sambil menunggu itu, kita membantu untuk proses pengusulan agar salah satu persyaratan untuk membentuk Brida itu adalah ada surat pertimbangan dari BRIN. Nah, itu tugas kami sekarang. Untuk itu, ya kami agak muter nih, mengunjungi beberapa daerah, tapi selalu kami berkunjung itu ke level provinsi, agar nanti provinsi mengkoordinasikan dengan level kabupaten dan kota. Jadi udah ada beberapa provinsi yang kita kunjungi, dan targetnya memang seluruh provinsi dikunjungi oleh tim, bukan oleh saya sendiri karena berat kalau nah, sehingga nanti ya mudah-mudahan ini mempercepat tadi sambil menunggu Permendagri terkait nomenklatur Brida keluar. Nah, ntar segera bersamaan langsung proses berikutnya. Udah mempersiapkan diri nih gitu ya. Jadi regulasi jalan yang kita udah menyiapkan SDM-nya gitu ya. Jadi kalau menunggu ntar kelamaan ya. Betul. Kalau sekarang makanya Sumatera Selatan contoh yang baik. Karena sudah duluan, jadi tinggal menunggu. Memang ada hal-hal kendala teknis hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri, tapi ya itu nanti kita itu dalam proses juga sambil kita nyiapin SDM kita juga gitu ya. Ada nggak nih pesan ataupun kesan untuk sahabat inovasi terhadap motivasi inovasi lah supaya nanti Brida ini bisa berjalan sejalan dengan mindsetnya masyarakat gitu. Silakan Pak Yopi dulu deh. Gitu. Saya dulu ya. Iya, silakan. Inovasi. Oh, kesana. Oke. Sahabat inovasi di Sumatera Selatan. Jadi kalau kami melihat inovasi itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terlalu sesuatu yang sulit. Karena definisi inovasi itu sebenarnya sesuatu pembaharuan ya, reka ulang, reka baru. Nah, istilahnya hasil pengamatan, hasil pengalaman atau kumpulan. Kalau kita bilang itu mobilisasi pengetahuan. Betul. Semua yang ada di masing-masing tempat gitu ya. Itu diramu terus disodorkan menjadi salah satu bentuk inovasi gitu. Yang memberikan suatu nilai tambah. Jangan sampai inovasi itu sesuatu yang asik hanya untuk dirinya sendiri gitu. Inovasi itu akan bermanfaat jikalau memang akan memberikan impact-nya buat dirinya, buat komunitas, malah lebih besar lagi untuk daerahnya gitu. Nah, sehingga banyak sekali kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovasi ini dari diri sendiri. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya simpel, dengan mengamati sebenarnya lingkungan. Banyak penemuan-penemuan itu ditemukan, mohon maaf, oleh ibu rumah tangga. Betul. Yang berinteraksi langsung dengan kehidupan sehari-hari. Nah, inovasi-inovasi hasil pengamatan di lapangan atau apa itu juga menjadi tantangan khusus nanti untuk sahabat inovasi yang milenial ya, yang muda, yang sekarang melihat berbagai macam kedinamisan yang sangat luar biasa. Betul. Nah, dengan zaman sekarang yang tanpa ada batasan ya,
sehingga kita bisa mendapatkan informasi itu udah langsung melalui berbagai macam aplikasi, melalui TikTok segala macam. Nah, ini justru tantangan. Bagaimana agar sahabat inovasi bisa mengambil sesuatu yang sudah tersedia informasi itu, mengemas ulang, menyodorkan ide-ide itu menjadi suatu produk atau inovasi, dan ya mendiskusikan gitu. Jikalau masih kurang percaya, ya datanglah ke tempat Brida di Sumsel ini atau di kabupaten untuk mendiskusikan apakah pemikiran saya itu udah tepat atau belum, misalnya gitu. Terus kami perlu dukungan untuk ya prosedur berikutnya, tahapan berikutnya bagaimana gitu. Nah, itulah peran pemerintah daerah itu, peran kita bersama yang di level birokrasi untuk mendorong sahabat-sahabat inovasi yang memiliki ide-ide atau yang sudah malah melakukan beberapa kegiatan untuk memperkuat atau mempercepat inovasinya itu bisa keluar gitu ya. Jadi mohon jangan memandang sesuatu yang susah. Justru dari hal-hal yang kecil itu banyak sekali. Mungkin penekanannya itu adalah, kalau izin ya penekanan. Kalau kita bicara inovasi itu kadang-kadang sesuatu yang mungkin mirip-mirip sama. Karena inovasi itu jenisnya banyak ya. Ada inovasi layanan, inovasi kesehatan, inovasi pendidikan, inovasi apalagi. Simple jenisnya. Nah, inovasi, sahabat-sahabat inovasi itu mungkin lebih ke inovasi yang sifatnya itu adalah untuk ya sesuatu yang tepat guna untuk kehidupan sehari-hari. Mengatasi masalah mereka di sehari-hari gitu. Kalau bisa memikirkan juga itu adalah target pasarnya. Ketika memikirkan inovasi itu, siapa yang akan ditujukan inovasi itu untuk targetnya. Nah, kadang-kadang selama ini targetnya adalah terlalu umum gitu. Ke depan dengan kondisi sekarang ya, zaman seperti ini, lebih baik target itu dispesifikan, difokuskan. Gitu ya. Misalnya membuat produk yang lebih premium misalnya. Jangan yang terlalu standar. Harga lebih mahal itu ada marketnya. Nah, inovasi ke arah sana juga bisa dikembangkan. Gitu. Jadi memikirkan inovasi sesuai dengan kondisi lingkungan, kondisi target, dan di situ akan banyak sekali, saya pikir sahabat-sahabat inovasi di Sumatera Selatan bisa mengeluarkan banyak hal. Gitu ya. Mohon nanti Brida atau Pemdanya mendorong, menciptakan ekosistem ke arah sana lebih kuat lagi. Apakah melalui seperti podcast hari ini, ataukah bisa juga melalui ya informasi-informasi yang mendorong, mengeluarkan gairah sahabat-sahabat inovasi ini agar tidak malu-malu gitu ya mengeluarkan apa yang ada di dalam idenya. Gitu ya. Ide itu diterjemahkan dalam bentuk konfirmasi tadi sehingga ya inovasinya benar-benar bisa dimanfaatkan. Itu mungkin sedikit pesan buat dari Bu Wiwi. Terima kasih. Jadi inovasi itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Semua perubahan itu bisa kita jadikan lahan untuk berinovasi. Sebagai contoh, apa yang kurang gitu ya, itulah yang kita perbaiki. Kita bisa mengambil lesson learn dari daerah lain. Misalnya sebagai contoh, ini kawan-kawan milenial begitu ya, ketika mau bersaing di luar misalnya, kendala yang paling sering itu kan bahasa. Ini sebagai contoh aja, bahasa Inggris itu kan sesuatu yang tidak mahal sebenarnya, tapi bisa diperbaiki. Bisa bagaimana menggerakkan itu. Misalnya ini nanti Palembang bisa menjadi percontohan seperti sudah ada di Jawa ya waktu itu. Ada kampung Inggris dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa mengarah ke sana. Ini contoh-contoh inovasi yang relatif tidak terlalu memerlukan biaya sebenarnya. Bagaimana meningkatkan daya saing SDM berawal dari kemampuan masyarakat sendiri, saling mengajarkan gitu. Itu contoh-contoh sederhana begitu ya. Jadi bagaimana kita memikirkan inovasi itu bukan hanya sesuatu yang bisa dikomersialkan, tapi ketika kita bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu juga inovasi. Karena invensi, komersialisasi atau pemanfaatan itu semua bagian dari inovasi. Dan semuanya itu punya impact yang sangat bagus, relatif tanpa biaya. Jadi kalau misalnya dari sisi regulasi, pendekatannya anggaran dan sebagainya, tapi ini paralel, bisa bareng gitu ya, tanpa harus memikirkan regulasi dulu, bisa jalan bersama begitu. Ini contoh-contoh bahwa inovasi itu sangat
luas, sangat banyak. Iya. Bisa kita ambilkan contoh-contoh di sekitar kita. Gitu. Jadi jangan beranggapan inovasi ribet gitu ya, harus yang ribet-ribet pakai apa gitu, harus banyak anggarannya gitu, enggak gitu gitu ya, enggak juga gitu. Justru ketika kita bisa menghasilkan suatu inovasi yang relatif tidak memerlukan anggaran besar, itu juga bagian dari inovasinya juga. Jadi inovasi itu tidak harus bergantung pada anggaran pemerintah. Justru yang harus kita gali itu adalah bagaimana kita menghasilkan inovasi itu muncul dari masyarakat. Kita anggarkan sendiri, relatif tidak perlu memerlukan anggaran-anggaran khusus sebenarnya ya. Bagaimana menggerakkan gitu. Ya, makanya ada program juga nih sekarang grassroots innovation ya, Bapak Ibu ya. Betul. Nah, sahabat inovasi, kalau kita ngobrol sama Pak Yopi sama Bu Wiwi ini kayaknya nggak puas-puas ya mau nanya tentang inovasi. Saya habis ini kayaknya langsung mau berinovasi deh karena dengar motivasinya gitu ya sebagai motivator. Oke, terakhir nih, pertanyaan yang paling penting buat Pak Yopi sama Bu Wiwi. Udah makan apa aja nih di Palembang? Bu Wiwi dulu deh kalau gitu. Apa udah nyicip pempek, apa nyicip apa gitu loh? Pastinya kalau makanan tradisional itu sesuatu yang sangat menarik ketika kita masuk ke daerah ya. Karena itu juga sebenarnya menimbulkan inovasi juga ya. Bagaimana kita membuat standar itu yang disukai orang. Standar itu kan kita tidak harus menggunakan SOP dan sebagainya. Feeling kalau misalnya makanan ya, itu feeling. Apa sih definisi standar untuk orang lain gitu? Tinggal kita tanya aja. Yang enak itu yang renyah, misalnya gitu ya, yang empuk, panas-panas, misalnya gitu. Itu kan sebagai contoh standar yang kita bisa ambil indikator itu langsung dari langsung dari user gitu. Nah, itulah meningkatkan, misalnya saya ingin bikin pempek yang seperti ini berarti. Jadilah itu contoh ini contoh ketika masuk ke daerah itu saya sangat tertarik dengan apa yang ada di daerah itu. Kalau di Palembang. Udah makan ya? Kita sudah makan, alhamdulillah. Oke. Apa Pindang udah nyicip nih? Sudah nyicip juga ya. Jadi kemarin itu ketemu sama Pak Lamsyah di traktir di hotel restoran. Jadi kita sudah makan. Kalau saya senang yang sebenarnya yang berkuah ya. Jadi kemarin pertama kali makan model. Dan itu kan ada bukan makan manusia ya. Ini model makanan model, gitu. Mungkin banyak yang belum tahu orang. Selain Sumatera Selatan, saya juga baru tahu ternyata ada pempek yang berkuah. Model itu. Selama ini Taiwan kan. Nah, ini ada yang baru. Kebetulan saya lagi senang makan protein, jadi pas banget. Pas bener ya, ada tahunya kan di dalamnya nah, gitu. Itu yang satu, yang lain-lain sih kemarin juga makan ya beberapa jenis. Alhamdulillah. Jadi, dan sekarang juga kayaknya saya harus bawa banyak. Karena apa, ini udah stok begitu nyampe itu udah banyak WA, terutama dari keluarga. Koper aja dibawain yang besar, saya nggak biasanya makanya. Ini maksudnya apa, 5 sehari dibawain koper besar? Mungkin harus diisi oleh pempek. Sama Pindang. Betul. Nah, Pindang kemarin sudah makan. Ketemu sama Pak Wali Kota Prabu Muli. Beliau menyatakan Pindang di Kota Prabu Muli paling enak. Jadi mungkin kita harus ke sana untuk mengkonfirmasi. Meskipun kemarin Pindang di restoran itu sangat luar biasa. Sebentar lagi tol menuju Prabu Muli udah selesai katanya, cuma 1 jam. Betul. Jadi cepat aja kita bisa makan Pindang terus balik lagi Palembang gitu ya. Mungkin ini satu kalau sorry ini tinggal nanti sikat kalau ini. Jadi kalau empek-empek itu kan ini cerita inovasi nih istilahnya. Saya tuh kebetulan saya nggak tahu sih yang lain. Target pasar itu kan penting ya. Nah, makan empek-empek itu kalau buat orang-orang seperti saya yang udah umur 50 yang memperhatikan kesehatan itu kadang-kadang mikir kalorinya. Betul. Gitu ya. Mikir gizinya gitu. Nah, banyak sekali produk-produk itu yang care terhadap inovasi ini agak kurang. Nah, menarik juga kalau ada inovasi-inovasi produk misalnya empek-empek tapi kalorinya lebih rendah gitu ya. Tapi proteinnya lebih tinggi dengan informasi lebih detail. Nah, inovasi itu sebenarnya seperti itu. Hanya merubah sesuatu, menambah sesuatu dengan target konsumen yang spesifik. Gitu. Nah, saya agak jarang, Pak, ngelihat produk-produk yang empek-empek yang spesifik kayak tadi. Gitu. Nah, kepikirannya kemarin, ini kalau ada menarik, gitu. Meskipun harganya lebih mahal, biasanya konsumen yang seperti itu beli juga ya. Intinya sebenarnya mungkin untuk lidah orang Palembang gitu dia bisa tahu nih mana yang banyak kalorinya sama banyak proteinnya kita tahu nih resto yang itu kayaknya lebih banyak ikannya karena beda gitu dari tekstur, rasa dan lain sebagainya.
oh ini pakai penyedap rasa, oh ini enggak, gitu kan. Tapi mungkin memang itu karena mereka sebenarnya mungkin nggak terlalu memikirkan ya bahwa ini inovasi loh sebenarnya gitu ya. Justru formulasi itu inovasi. Betul, gitu. Konsumen tuh sekarang ngelihat kandungan ini gitu. Jadi cuman di merek aja ya. Kita empek-empek, yang ini ada ini, yang ini kadang-kadang klik-klik aja langsung. Betul. Apalagi sekarang kan udah online. Betul. Nah, inovasi itu justru kebanyakan hal-hal teknis kayak gitu. Betul. Jadi teman-teman itu, tapi ini inovasi layanan produk ya, atau upgrading produk namanya, bukan inovasi teknologi yang ribet. Ini lebih implementatif. Tapi biasanya unsur kebaruannya banyak gitu ya. Formulasi. Boleh juga nih. Resep-resep. Yang langsung dapat ide inovasi dari Pak Yopi gitu ya. Tangan buat yang produsennya, kalau saya sih makan aja. Karena sekarang motonya hidup sehat ya. Betul gitu. ya. Organik, serba organik gitu ya. Boleh juga nih untuk pengusaha pempek yang ada di Sumatera Selatan nih dapat ide inovasi dari Pak Yopi langsung nih untuk segera diimplementasikan. Pak Yopi nunggu gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yopi, Bu Wiwi atas waktunya. Mudah-mudahan pembentukan Brida di Provinsi Sumatera Selatan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota ini bisa segera terwujud. Betul, sehingga apa yang disampaikan tadi bisa segera terimplementasi, inovasi-inovasi di Sumsel juga terus berkembang gitu ya. Saya percaya bisa cepat di sini. Amin. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan perjalanannya ke Jakarta lancar, selamat, sehat. Nanti ke situ lagi podcast lagi gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Kuliner lagi. Ya. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Brida ataupun inovasi-inovasi yang ada di Sumatera Selatan, bisa meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Seperti yang Pak Yopi dan Bu Wiwi tadi bilang, kita tetap punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi. Thank you.